Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Gimana Sore kabar kalian Ustaz. semua? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat. Pak. Sehat. Tapi perut masih lapar, Pak. Oh gitu Makan ya, siang. ditahan dulu. Karena kalau belajar Ya. dalam bentuk lapar itu malah gampang paham. Sabar dulu nak ya. Ah, Sebelum iya Pak, siap, pelajaran siap. kita mulai, kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ananda Andi Muhammad Sopandi. Ya, duduk siap. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pak akan mengadakan absensi dulu. Mungkin nanti ada yang tidak masuk karena sakit, kita doakan semoga segera lekas sembuh dan penyakitnya dan diberi panjang umur. Yang pertama, Ananda Asmuni hadir. Siap masuk, Pak. Dalis Arifah. Sir, Pak. Tujuannya yaitu yang pertama, setelah pembelajaran siswa dapat membuktikan nilai-nilai positif dari peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam menyiarkan Islam di Indonesia dengan benar. Kemudian setelah pembelajaran, siswa dapat menekankan sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ketiga, setelah melaksanakan pembelajaran, siswa dapat membiasakan sikap toleransi terhadap orang lain dengan benar. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan membahas pelajaran yang kemarin telah kita pelajari tentang Wali Songo. Wali Songo artinya apa, anak-anak? Mungkin masih ingat kalian tentang Wali Songo. Songo itu apa? 9 wali, Pak. 9. Dan wali. Pun disebutkan nama Wali Songo supaya kita hafal. Jangan cuma Wali Songonya, tapi personalnya kita harus hafal. Oke. Yang nomor 1, Wali Songo ada 9. Ananda Asmuni. Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim. Betul, pinter. Ananda Muhammad Supandi. Nama Wali Songo yang kedua. Lupa lagi, Pak. Anda Lupa lupa lagi. itu yang anaknya Maulana Malik Ibrahim. Siapa ya, Sunan Pak? Am. Oh, iya, Sunan Ampel. Ampel, Pak. Ya, Sunan Ampel. Di sini Bapak akan menerangkan tentang Maulana Malik Ibrahim yang akan diterangkan secara ringkas-ringkasnya, poin-poinnya. Anda bisa melihat apa enggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Melihat Belum, Pak, apa, Pak? belum. Melihat apa ini, Lihat. Pak? PPT belum muncul di PPT. Belum. Saya lihat Asmuni, Pak. Pak, Abu Nakal, Pak, nyubitin saya, Pak. Aduh, Tidak, Pak. begitu. Browsing aja. Pasmu. Dari konsentrasi biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, Pak. Saya terangkan tentang Maulana Malik Ibrahim. Jadi saya ambil poin-poinnya, nanti didiskusikan bersama dengan teman-temannya. Siap? Siap. Siap, Pak. Siap. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim itu wafat tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah, adalah nama salah seorang wali songo yang dianggap pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Yang paling tua dalam urutan wali songo. Ia dimakamkan di desa Gapuro Sukolilo, Kota Gresik, Jawa Timur. Dan ia diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh abad ke-14 Masehi.
Jadi beliau disebut dengan julukan kakek bantal. Ini ada banyak versi. Kenapa kok disebut dengan kakek bantal? Saya mengatakan karena beliau ketika mengajar Al-Quran itu selalu membawa bantal sebagai lemek. Arti lemek itu sebagai tempatnya Quran itu. Ada yang mengatakan bantal itu karena beliau itu membaur dengan masyarakat sekitar. Jadi sudah akrab sekali sehingga dalam berdakwah bisa sukses karena akrab dengan masyarakat sekitar. Maka dinamakan kakek bantal. Nanti diurut ke atas, beliau ini adalah masih keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Husain. Syekh Maulana Malik Ibrahim disebutkan bermukim di Champa. Champa itu kalau sekarang adalah di daerah Vietnam. Dan itu kerajaannya itu masih ada urutannya dengan Tiongkok. Tiongkok itu Cina. Beliau di sana bermukim selama 13 tahun. Setelah berhasil menyebarkan agama Islam di sana, ia hijrah ke Pulau Jawa pada tahun 1392 Masehi. Daerah yang ditujunya adalah pertama kali yakni Desa Sembalu, daerah yang masih berada di dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Kemudian metode dakwahnya, dalam dakwahnya yang dilakukan para wali awal sehingga bisa sukses, agama Islam tetap sebagai mayoritas anak-anak. Paham mayoritas kan? Ya, Pak, mayoritas. Apa mayoritas itu anak-anak? Kebanyakan, Pak. Semakin besar. Yang terbanyak. Ya. Padahal di Nusantara, di Indonesia khususnya itu kan dijajah Belanda selama 350 tahun. Mereka membawa misionaris pendeta untuk mengkristenkan, tapi nyatanya sampai saat ini Islam tetap sebagai mayoritas. Itu karena metode dakwahnya para wali songo yang luar biasa tanpa melalui peperangan, dengan metode dengan kebudayaan sehingga bisa membaur menjadi satu. Makanya Islam tetap hebat, tetap mayoritas di Indonesia. Kelihatan belum? Sudah Pak, sudah. Sampun Pak. Ya. Sudah. Ya, jika kita teruskan sedikit, nanti dilanjut. Ini kan kita juga ikut membaca. Ya. Ye. Dalam dakwahnya, Sunan Gresik menggunakan cara bijaksana dan strategi yang tepat berdasarkan ajaran Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nahl 125. Hendaklah engkau ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah atau kebijaksanaan dan dengan petunjuk-petunjuk yang baik, serta ajaklah mereka berdialog atau bertukar pikiran dengan cara yang sebaik-baiknya. Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ini adalah sebagai metode dakwah yang harus kita gunakan anak-anak. Karena kalau kalian lihat di media sosial itu banyak orang yang katanya itu berdakwah tapi malah ngejak gelut. Padahal sebenarnya telah diajarkan oleh para wali songo cara dakwah yang luar biasa, yang sukses itu adalah dengan menggunakan dalil Quran Surat An-Nahl ayat 1. Nah, ini nanti bisa kita contoh, kita berdakwah di masyarakat. Selanjutnya kita bagi kelompok ya. Tadi sudah saya share kelompoknya di grup WA anak-anak. Itu karena jumlahnya itu 20, Bapak bagi menjadi 5. Ya, ini Bapak mau nge-share video. Udah kelihatan anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak. Sudah mulai. Anakku semuanya yang saya sayangi, Pak, pada materi kali ini kita akan membahas tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim
daerah yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Sudah selesai Pak, saya Pak. Maulana Ya. Malik Ibrahim umumnya Sudah, Pak. dianggap sebagai Kelompoknya wali Ananda sini pertama udah. yang mendakwahkan Pak. Sudah, Islam Pak. Sudah. Sudah Pak, selesai Pak. di Silahkan itu didiskusikan antar teman dulu. Jadi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 silahkan. Kelompoknya Ananda Abu Bakar. Iya, Pak. Di Maulana Ibrahim ini dia memiliki semangat yang kuat, Pak, untuk menegakkan syiar Islam, khususnya di Indonesia atau di Pulau Jawa. Ya, Jadi banyak keberhasilannya, Pak, ya. silahkan. Saya dari kelompok 2, Pak, mempunyai satu kesimpulan bahwasannya Maulana Malik Ibrahim wali pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Adapun metode dakwah yang dipakai adalah metode uswatun hasanah dengan berbaur kepada masyarakat. Dan sebelum datang ke Pulau Jawa, Maulana Malik Ibrahim pernah menetap di Campa selama 13 tahun. Itu Pak hasil diskusi kelompok kami, Pak. Iya, luar biasa. Ini kelompoknya Ananda Andi. Ya Pak, saya dari kelompok 3 Pak. Ini hasil diskusi kelompok kami terkait dengan agama yang berkembang di masyarakat Jawa sebelum datangnya Islam, ya Pak. Nah, jadi Ya. hasil kelompok kami ini diskusinya bahwa sebelum datangnya Islam, mayoritas penduduk Jawa ini beragama Hindu dan Buddha, Pak. Ya, betul. Ya. Ya. Udah? Udah, Pak. Udah. Ya. Makanya Pak, dakwahnya Maulana Malik Ibrahim yang Uswatun Hasanah itu kalau sekarang kan kita tidak bisa membayangkan Uswatun Hasanah yang dilaksanakan Maulana Malik Ibrahim kalau sekarang seperti apa Pak, biar kita bisa membayangkan yang dilakukan. Kalau sekarang ini Malik bisa Ibrahim. kita lihat itu ketika ada semisal suatu pesantren mengirimkan santrinya atau perguruan tinggi mengirimkan mahasiswanya KKN di daerah pedalaman seperti di daerah Papua semisal, itu kita bisa merasakan benar bagaimana pahit getirnya kita berdakwah di masyarakat yang non muslim. Dan juga kan harus hati-hati karena apa? Karena kalau kita nanti salah ucap nanti bisa panah yang melayang kepada kita. Ya, harus hati-hati dan nyatanya juga banyak yang berhasil. Para ustadz itu yang di pedalaman-pedalaman mereka membaur dengan masyarakat. Iya, Nana? Ya Pak, sudah paham Pak. Iya, Pak, paham. Alhamdulillah. Sudah Ya, paham, Pak. alhamdulillah ini sudah waktunya. Capek, Pak. Oke, udah capek. Ya semoga Capek, Pak. apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya Ini rabbal sebagai alamin. cambuk bagi kita supaya kita tidak mengenal lelah dalam berdakwah. Oke. Apalagi zaman sekarang sudah mudah semuanya diakses. Jadi anak-anak gunakan gadget, gunakan medsos sebaik-baiknya. Kalau bisa untuk kebaikan, jangan hanya untuk game dan dolanan saja. Paham nggih? Iya, Paham. Paham. Paham, Dan Pak. sebelum saya tutup, ini ada PR untuk kalian semua nanti dikerjakan di rumah. Bisa minta bantuan sama orang tuanya. Bantuan itu tidak boleh menuliskan, nggih. Bantuan Iya, semisal Pak. ini gimana dimusyawarahkan, tapi jadi dituliskan oleh orang tuanya. Berarti itu sampai ke malas nanti. Nggih, Iya, Pak. Pak. kan, nggih. Walafu Oke. minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.